Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Madiansyah dengan NIM 12120200163 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi mengenai apa itu kurikulum pendidikan Islam dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen Yudi Irfan Daniel HSSOSIMAG. Sebelum kita mengenal apa itu kurikulum dalam pendidikan Islam, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengenal apa itu kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir dan kurer, yang artinya istilah bagi tempat berpacu atau sebuah perlombaan yang dimana para kompetitor masing-masing berlomba dan berusaha untuk mencapai garis akhir tersebut atau garis finish tersebut. Dengan kata lain, kurikulum adalah sebuah program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajaran dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirumuskan secara matang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di kehidupan sehari-hari dalam mendukung proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan dari sebuah pendidikan. Setelah kita mengenal apa itu definisi dari kurikulum, selanjutnya ada tujuan dari kurikulum itu tersendiri. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum di dalam pendidikan, maka perkembangan manusia akan pendidikan pun harus selalu berubah mengikuti zaman dan tidak bisa mengikuti sebuah perkembangan zaman yang sudah terbelakang, karena di dalam pendidikan pasti akan ada sesuatu yang baru. Tujuan kurikulum pada dasarnya merumuskan tujuan tentang strategi menyeluruh tentang tata cara pelaksanaan tugas dari pendidikan tersebut dan mendukung bagaimana caranya agar peserta didik maupun pengajar bisa mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Setelah memahami apa itu kurikulum dan juga tujuan dari kurikulum tersebut, sekarang kita masuk ke kurikulum pendidikan Islam. Apa sih kurikulum pendidikan Islam? Sebenarnya antara kurikulum dengan kurikulum pendidikan Islam definisinya tidak jauh berbeda, tujuannya tidak jauh berbeda. Namun kurikulum pendidikan lebih menjurus lagi karena sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan adalah bagaimana caranya agar si peserta didik maupun pengajar bisa mengimani, memahami, menghayati serta mengamalkan pendidikan sesuai dengan ajaran-ajaran Islami di kehidupan sehari-hari secara menyeluruh. Setelah kita memahami apa itu kurikulum dalam pendidikan Islam, sekarang kita masuk ke metode dalam kurikulum pendidikan Islam. Metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kurikulum pendidikan Islam, karena metode merupakan cara atau pendukung bagaimana proses dari tujuan pendidikan Islam tersebut bisa berlangsung dan dapat dituju, dan juga mengandung makna yang sangat tinggi bagi setiap peserta didik, karena dengan metode para peserta didik bisa memahami dan mendapatkan apa itu tujuan dari pendidikan Islam tersebut. Antara metode, tujuan dengan kurikulum pendidikan Islam sangat berkaitan dan sangat mengandung relevansi. Oleh karena itu, proses kependidikan Islam mengandung nilai-nilai internalisasi dan transformasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam upaya untuk memberi pribadi muslim setiap peserta didik dan berilmu pengetahuan yang amaliyah dan mengacu kepada tuntunan agama dan tuntunan kehidupan dalam bermasyarakat. Menurut Abdurrahman Saleh, ada 3 nilai berdasarkan hasil dari relevansi tersebut. Yang pertama yaitu membentuk peserta didik menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada Tuhannya. Yang kedua,
bernilai edukatif yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan sesuai dengan ajaran Al-Quran yang disebut pahala dan siksaan. Sebelum kita masuk ke materi dalam pendidikan Islam, alangkah baiknya kita memahami konsep dari pendidikan Islam tersebut. Yang pertama, konsep pendidikan Islam yaitu pendidikan Islam sebagai alat untuk pemindahan nilai-nilai budaya. Maksudnya adalah pendidikan berarti ditujukan untuk melaksanakan transformasi nilai-nilai kebudayaan Islam dari generasi ke generasi berikutnya. Lalu yang kedua, pendidikan mengandung makna proses latihan. Yang maksudnya adalah pendidikan Islam tersebut dapat melatih potensi-potensi dalam diri yang terdapat dalam seorang siswa. Lalu yang ketiga, pendidikan mengandung nilai-nilai absolut dalam ajaran Islam. Ya, sudah dipastikan karena kurikulum pendidikan Islam pasti di dalamnya mengandung nilai-nilai absolut dalam Islam. Setelah kita memahami konsep pendidikan Islam, lalu sekarang kita masuk ke materi pendidikan Islam. Menurut Langgulung, isi materi pendidikan Islam dapat dikelompokkan menjadi dua sudut pandang, yaitu secara internal maupun eksternal. Adapun secara internal yaitu dapat dipilih dari tiga sudut pandang, yaitu sudut pandang spiritual, psikologis, dan sosiologis, dan yang berkaitan dengan tauhid, Al-Quran, hadis, dan sejarah peradaban Islam. Lalu yang kedua ada secara eksternal, yang berarti mengembangkan pengetahuan empiris yang cenderung menyisihkan moral atau agama, sebaliknya mengagungkan rasio dan akal manusia. Selanjutnya, core kurikulum pendidikan barat adalah iptek yang cenderung mengesampingkan hati nurani dan bersifat value free. Namun yang perlu disadari adalah bagaimana menciptakan formulasi rancangan materi pendidikan dan pembelajaran yang kualitatif mampu membangun nilai Islami. Semua bentuk pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diajarkan harus bisa menginternalisasi dari sisi keislaman. Oleh karena itu, tuntutan dalam pengembangan materi pendidikan Islam bukanlah materi yang padat, lebih dari itu adalah kemampuan dalam menjalankan kehidupan yang Islami. Lalu, untuk menentukan hasil dari suatu proses pembelajaran tersebut diperlukan adanya evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataan tersebut terjadi perubahan dalam diri peserta didik dan melihat sejauh mana peserta didik dapat memahami pendidikan Islam tersebut. Evaluasi kurikulum pendidikan Islam tidak hanya diukur dengan alat instrumen tes tulis, melainkan dapat dilihat dari segi performa akhlak atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya pendidikan agama Islam justru lebih mudah dilihat dari domain aktif dan psikomotornya daripada kognitifnya, walaupun kognitif juga penting. Ya, mungkin sekian dari video presentasi saya mengenai kurikulum pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.